pengen jadi pekerja sosial memang? LK3 itu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Takutnya tumbang gitu ya kan Kak? Mau jadi pekerja sosial anak harus tamatan ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan Kesos, kembali lagi di iCast Imix Podcast bareng aku RR Rogaluhigati. Dalam episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bakal menginspirasi kita mengenai pekerja sosial khususnya di bidang anak. Nah, tamu kita kali ini merupakan dosen Kesos langsung yang pernah bergelut di bidang tersebut. Langsung aja please welcome Kak Malida Putri. Hai, Assalamualaikum. Kak Malida, apa kabar Kak? Iya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, kawan-kawan, udah ada nih Kak Malida di samping aku kan. Sebelum kita mulai nih ya kan Kak, mungkin ada aja nih mahasiswa Kesos yang belum kenal sama Kakak. Mungkin kayak maba-maba 22 ya kan Kak, yang belum dapat Kakak nih sebagai dosen pengampu mata kuliahnya. Jadi langsung aja perkenalan Kak Malidanya. Oke, nah kebetulan memang 2022 hari ini ada psikologi sih. Psikologi untuk Kesos, jadi mereka juga kedapatan. Nah, oke, untuk perkenalan, nama saya Malida Putri, Esos M Kesos. Nah, kalau S1-nya di sini, USU Kesos, S2-nya di Kesos Visip UI. Nah, mungkin mereka bertanya-tanya nih kan Kak, kenapa galau manggil Kakak itu Kakak, Okay. bukan Ibu gitu. Kakak kan dosen Kesos gitu kan, kenapa dipanggil Kak? Nah, jadi teman-teman semua, Kak Malida ini selain karena looks-nya yang mendukung untuk dipanggil Kak, masih muda, Kak Malida ini juga alumni dari Kesos sendiri kan ya Kak? Iya benar. Kakak Stambu berapa? Stambu 2007. 2007. Nah, teman-teman Kak Malida ini termasuk alumni Kesos. Jadi ya Kakak tuh termasuk kakak-kakaan kami lah ya kan Kak. Iya benar. Makanya manggilnya juga Kakak selain looks-nya tadi yang muda. Nah, dulu tuh Kak, kenapa sih Kakak milih ambil kuliah di jurusan Kesos? Oke, nah jadi sebenarnya karena kebetulan juga sih. Kebetulan saat itu ada sepupu yang lulus nih SPMB-nya. Dulu kami namanya SPMB ya seleksinya. Jadi seleksinya itu lulus di Kesos USU. Baru ngeh, oh ada ya Kesos USU gitu. Sebelumnya Kakak nggak pernah dengar ada ya kesejahteraan sosial. Nah baru deh dibuka tuh buku bimbingan. Kebetulan kemarin ada bimbingan juga kan dari kelas 3 SMA. Dibuka, oh iya benar ada kesejahteraan sosial nih di Visip USU. Ya udah akhirnya milih ke sana. Jadi sebenarnya karena kebetulan itu sih. Kebetulan itu. Iya. Kalau untuk jurusan yang Kakak pengen tuh dulu, Kakak pengennya Nah apa sebenarnya mungkin ya rata-rata kan karena memang belum kenal belum sayang, jadi pasti itu pengennya yang awalnya tuh ya sekitaran ekonomi, ya kan gitu, sekitaran FEB lah gitu kan. Jadi waktu Kakak masih di Kesos nih kan, Kakak ada kepikiran nggak pengen jadi pekerja sosial memang? Nah, langsung jadi pertama mungkin dari semester 1 semester 2 karena masih pengantar ya, pengantar keseluruhan dari mata kuliah kita universitas, mata kuliah fakultas. Jadi ini benar-benar belum paham sekali tentang Kesos itu apa. Nah, sampai di semester 3 tuh mulai tuh masuk mata kuliah jurusan gitu kan. Nah, akhirnya baru loh ini nih menarik nih gitu, apalagi di sini mengangkat isu-isu kesejahteraan yang mungkin orang di zaman tahun 2007 itu belum terfamiliar gitu, belum terbiasa dengan isu-isu itu gitu. Nah akhirnya karena ngelihat peluang itu dan benar-benar suka juga, apalagi di bidang mikro ya, karena memang minatnya di sana, karena suka anak keluarga gitu kan ya, minatnya di mikro, akhirnya oke deh kayaknya memang harus diseriusin. Jadi begitu tamat Kakak langsung ngambil praktik gitu? Ya, jadi kita kan ada praktikum ya. Praktikum 1 memang kemarin itu di bidang permasalahan juga. Bidang praktikum 2 langsung ke LK3 namanya. Itu LK3 itu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Itu khusus untuk seperti KDRT baik dari anak ataupun suami atau istri lah yang mendapat kekerasan dalam keluarga tersebut. Nah dari situ memang dari semester 3 atau semester 4 juga tuh udah ada kepikiran kayaknya memang mau ngelanjut ke S2 karena saking ngerasa hausnya ya, hausnya atas ilmu ini gitu. Jadi diseriusin ke S2, jadi waktu itu juga sambilan cari-cari pekerja sosial, tapi mungkin belum ada waktu itu karena pas tamatnya kan bulan-bulan April gitu.
sidangnya bulan April, wisudanya bulan 8, jadi pas ngeliat tuh belum ada. Nah jadi waktu itu ada kesempatan untuk lanjut S2, makanya lanjut S2 dulu. Lanjut S2 dulu. Baru di S2 akhirnya ada pendaftaran atau pembukaan gitu kan untuk menjadi pekerja sosial anak. Karena memang minatnya di mikro, makanya langsung Kakak ambil iya pekerja diambil sosial di sana. anak. Oh, jadi kakak sambil S2 sambil masuk Iya. ke dinas sosial gitu kan? Sambil S2, sambil ya jadi pekerja sosial di Kementerian Sosial. Oh, di Kementerian Sosial di Iya, mana? tapi ditempatkan Kementerian Sosial ditempatkan di rumah singgah. Oh, di rumah singgah. Iya, Kakak di rumah singgah Jakarta Selatan. Namanya Taruna Pertiwi. Makanya itulah tesis akhirnya ngambil di situ juga situ juga. tentang anak juga. Anak juga. Iya. Jadi kakak berapa tahun tuh di situ? Di mana nih? Jadi Di pekerja sosial. pekerja sosial secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 Desember. 2 tahunan berarti lah ya kak? Iya, 2 tahunan. 2 tahunan. Itu kan kakak tadi memang tertariknya ke ranah mikro ya kak, Iya, keluarga benar. gitu. Iya. Apa sih yang buat kakak tuh tertarik memang ke ranah itu gitu? Nah, satu karena memang suka anak, karena kan seorang pekerja sosial pun harus tahu ya dia bidang mana yang akhirnya dia bisa punya atau keterampilannya ataupun pengetahuannya akhirnya bisa diasah di situ. Nah, salah satunya karena ketertarikan suka juga di ranah mikro itu dan suka dengan anak, pengen untuk akhirnya membantu setidaknya kesejahteraan anak, makanya lebih milih di mikro tersebut. di pekerja sosial Jadi anak. selesai dari pekerja sosial anak, kan sempat juga jadi supervisor tuh kan, supervisor pekerja sosial anak tahun 2014 sampai tahun 2000 ya, abis itu langsung jadi setelah itu jadi PKH. PKH kan juga mikro juga, keluarga, program kesejahteraan, program keluarga harapan. Nah, untuk penanganan kasus tadi kan kak yang kakak jadi pekerja sosial anak tuh kan, ini pasti banyak nih kawan-kawan Kesas terlebih galuh sih sebenarnya. Penasaran kali gimana sih pekerja sosial anak itu dalam menangani kasus kliennya gitu. Tak mungkin mulai dari tahapan engagement-nya itu gimana sampai berujung ke kontrak dan terakhir ke terminasi. Oke, jadi kalau kita dalam penanganan kasus hampir sama ya ke semuanya, baik dari anak ataupun pekerja sosial lainnya, pasti diawali dengan pendekatan awal. Di pendekatan awal ini, di sinilah ada engagement, ada intake, terus ada kontak, yang pasti kan harus berkontak ya, dan kontrak. Iya, kontrak. Nah, baru setelah pendekatan awal, akhirnya kita asesmen, penggalian informasi. Itu di situ ada wawancara, ada observasi sama klien dan sama pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan klien. Nah, setelah asesmen baru kita perencanaan atau planning untuk merencanakan pemecahan masalahnya gitu. Akhirnya kita rencanakan kalau misalnya karena memang kasusnya ini anak, pasti kan akan sulit ya membuat si anak ini mau untuk atau berpikir secara dewasa apa saja sih dalam planning yang diharapkan untuk dalam intervensinya. Tapi kalau memang dia bisa atau apa yang dia inginkan, nah ini juga membantu. Tapi kalau memang misalnya si anak ini kesulitan, apalagi usia anak yang sebelum sampai usia SMP ya, mungkin sampai dengan 12 tahun, ini kan pasti anak kesulitan untuk mengutarakan. Nah, ini kita bisa dibantu sama pihak-pihak lainnya, seperti contohnya keluarganya, pihak sekolah gitu kan, atau orang-orang seperti sistem-sistem sumber yang memang bisa membantu si anak tersebut atau tahu lah ya tentang keadaan si anak. Nah, setelah planning akhirnya masuk ke intervensi dalam pemecahan masalahnya. Jadi kita bantu prosesnya, setelah apa yang sudah kita rencanakan itu kita intervensi, mana yang akhirnya bisa memecahkan masalah si klien atau si anak tersebut. Nah, setelah intervensi baru kita masuk ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita lihat dari perencanaan tadi sudah sesuai tidak sih, gitu kan, yang sudah berjalan ini. Nah, si anak ini sudah merasa masalahnya sudah teratasi atau belum, atau pihak keluarga bagaimana, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah baik dan semuanya sudah sesuai sama rencana, berarti sudah bisa terminasi atau pemutusan hubungan profesional ya, gitu kan, pemutusan hubungan profesional. Tapi kalau belum, nah kita bisa rujukan lagi. Atau bisa balik lagi ke planning tadi. Nah, setelah itu baru yang tahap berikutnya adalah bimbingan lanjut. Nah, ini kita sebagai melihat ya si klien ini apakah bisa secara sosial mendapatkan pemberdayaan dan lain-lainnya. Itu sih prosesnya. Itu prosesnya. Terus
itu tadi sampai ya kita lihat keberfungsian sosial anak ini udah kembali gitu ya kan Kak. Nah, kalau misalnya bicara soal kesejahteraan anak gitu kan Kak, gimana sih seorang anak itu bisa dikatakan sejahtera menurut sudut pandang pekerja sosial anak, kayak misalnya anak korban bully gitu kan Kak, atau anak yang pernah kena trauma, entah pada awalnya tuh mereka punya sudut pandang atau pemikiran kayak gini, dan pada akhirnya mereka berhasil mengubah mindset mereka jadi seperti ini gitu Kak. Ada nggak sih yang jadi tolak ukur gitu pekerja sosial anak dalam melihat hal itu gitu Kak? Nah, tolak ukur kita yang pasti satu, dari dulu yang selalu dibilang orang Kementerian Sosial pasti harus pekerja sosial anak itu harus yang pertama mementingkan adalah yang terbaik buat anak. Jadi apapun yang terbaik buat anak, nah kita lakukan. Nah, yang terbaik buat anak ini pasti sesuai sama hak-hak anak, ya kan? Nah, hak-hak anak itu kan ada mencakup pengasuhan, ada kesehatan, ada pendidikan, ada bermain dan bisa bermanfaat secara sosial dan lain-lainnya gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan, apakah hak-hak anak itu benar didapat sama seorang anak tersebut, sehingga dia dalam tumbuh kembangnya tidak punya masalah berikutnya. Karena kalau anak yang ternyata terlantar atau hak-haknya tidak diberikan, nah ini yang mungkin akan mempunyai masalah-masalah berikutnya seperti itu. Nah, kalau kakak sendiri nih waktu kakak jadi pekerja sosial anak lebih sering nanganin anak di kategori apa gitu Kak? Nah, karena kebetulan ditempatkan di rumah singgah, berarti kan itu anak jalanan dan anak terlantar. Nah, anak jalanan ini pun juga yang ada on the street, off the street gitu kan. Nah, tergantung dari jam-jamnya mereka. Cuman kan yang diinginkan sama orang Kementerian Sosial di mana mereka di jalan itu ya dikurangi waktunya. Supaya yang benar-benar memang full mereka di jalan, ya akhirnya mereka walaupun tetap misalnya menjadi tetap di jalan, tapi setidaknya waktunya dikurangi atau maksimalnya 3 jam aja gitu. Jadi dilebihi dari pendidikannya atau misalnya mendapatkan pendidikan informal ya, non formal dan lain-lainnya gitu. Sehingga kebutuhan dia untuk di jalan itu berkurang gitu. Jadi kakak selama jadi pekerja sosial anak pernah nggak nanganin kasus gitu anak dibully atau yang bermasalah psikologisnya gitu? Oke, pernah. Nah, itu saat menjadi supervisor ya, supervisor pekerja sosial. Jadi kan memang yang datang atau pengaduan ke dinas sosial provinsi itu kan beragam ya. Jadi saat itu ada anak korban dibully, itu kebetulan kejadiannya ada anak di Binjai gitu kan. Nah, ya udah mendatangi pihak sekolahnya, wawancara pihak sekolahnya apa yang terjadi. Nah, tapi ternyata permasalahan itu sudah diselesaikan sama pihak sekolahnya sendiri gitu, bahwa anak itu dipindahkan atau ke sekolah lainnya dan lain-lainnya. Nah, ini yang kita harapkan, kadang kita sebagai pihak orang dewasa tidak memandang anak itu tuh dapat untuk berbicara sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita merasa bahwa kita yang paling tahu, padahal sebenarnya tidak gitu. Nah, jadi melibatkan anak pun dengan apa yang dia pikirkan, yang dia harapkan tentang dirinya itu penting. Baik dia adalah korban ataupun dia pelaku, karena yang namanya anak itu nggak ada dia yang pelaku kejahatannya, itu tidak ada. Mereka kan lagi sistem belajar ya, jadi kesempatan mereka tuh pun untuk didengarkan walaupun lagi dalam posisi yang salah itu tetap sama gitu. Nah, dari sekian banyak kasus yang udah kakak tangani gitu kan, apa sih yang jadi tantangan kakak dalam menjalani profesi pekerja sosial anak? Nah, tantangan terbesar sebenarnya anak berhadapan dengan hukum ya. Walaupun sebenarnya seluruh anak itu ya adalah tantangannya masing-masing. Ada tantangannya masing-masing, karena masing-masing anak, masing-masing orang kan juga punya keunikannya masing-masing gitu. Jadi memang ada pendekatannya sendiri-sendiri. Tapi kalau anak berhadapan dengan hukum, nah ini yang memang harus benar-benar bisa kita maksimalkan itu secara keseluruhan ya, baik dari pikiran, diri kita dan lain-lainnya, untuk dapat membantu si anak dalam permasalahannya tersebut gitu. Nah, di sini pun anak berhadapan dengan hukum, kita tidak hanya dengan si anak tersendiri gitu ataupun sama keluarganya, kita melibatkan orang-orang lain gitu kan untuk dalam permasalahannya. Nah, inilah yang mungkin menjadi tantangan tersendiri gitu untuk menjadi pekerja sosial anak berhadapan dengan hukum. Kakak sendiri pernah ngadepin? Pernah, tapi untungnya dibantu sama pihak polisian, ya kan, sama pihak dari psikolog sendiri. Jadi memang sangat terbantu sama pihak-pihak profesional lainnya. Karena kita kan sebagai profesional pekerja sosial juga nggak bisa kerja sendiri. Iya. Jadi untuk waktu pun lebih makan waktu lebih lama itu dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum. Iya, benar. Iya. Nah ini Kak,
Ini pertanyaan yang paling ditunggu jawabannya gitu kan. Mungkin dari tadi kawan-kawan Kesos nih kan udah ada nih yang punya target pengen juga jadi pekerja sosial anak sama kayak kakak gitu kan. Nah jadi pengen tahu nih Kak step by stepnya buat jadi pekerja sosial anak. Apa aja yang dibutuhin gitu kan Kak, jadi bekal atau pondasi kita buat jadi pekerja sosial anak. Misalnya kayak dalam hal komunikasi kan susah gitu kan Kak, kita berkomunikasi sama anak-anak. Kadang sama adik kita atau saudara gitu kan, susah kali harus nerapin komunikasi yang kayak mana gitu kan Kak. Oke, nah yang pertama yang pasti untuk menjadi pekerja sosial anak harus tamatan ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, itu yang paling penting ya. Nah yang kedua pasti harus punya minat juga. Kalau memang tadi pengennya ke anak ya berarti kita punya minat di sana. Jadi pengetahuannya pun kita tahu misalnya tentang anak, kita punya banyak buku atau jurnal atau bahan bacaan tentang anak sehingga kita ingin gitu kan untuk membantunya. Yang ketiga tadi udah pengetahuan berarti keterampilan. Nah keterampilan ini masuk tadi ya wawancara gitu kan, atau berkomunikasi dengan anak. Setidaknya mungkin anak yang di satu sisi ini kelihatan sulit sekali untuk berbicara sama orang yang tidak dikenal, atau kalau dia dalam kondisi tidak nyaman. Nah ini karena kita sudah tadi banyak baca dari pengetahuan, akhirnya bahan bacaan kita ini bisa kita terapkan. Nah, tapi itu keterampilan juga harus dilatih. Nggak bisa nih instan langsung, itu juga pasti susah. Jadi jam terbang itu paling penting. Jadi kalau misalnya saya selalu bilang sebenarnya atau harapkan sama anak, Kesos saat kalian praktikum, nah itulah saatnya kalian itu untuk jam terbang kalian gitu kan. Kalau misalnya kalian di bidang anak ya berarti di situ pendekatan kalian ke anak. Banyak-banyak komunikasi, banyak-banyak membaca. Jadi kalian tahu mana sisi-sisi yang mungkin kalian bisa saat kalian wawancarai anak, mana yang mungkin dia kalian tahu bahwa dia lagi nggak pengen untuk berbicara gitu. Nah hak anak untuk nggak berbicara pun harus kita iya gitu. Jangan sampai akhirnya kita ngerasa ayo dong harus ngomong dong ayo gitu. Nggak, ya, jangan juga di akhirnya tidak nyaman. Jadi memang ada waktu-waktu gitu. Makanya kalian juga belajar psikologi kan ya. Ada waktu-waktu yang mungkin bisa kita masuki atau bisa kita ngobrol sama anak. Ada waktu-waktu yang mungkin anak itu juga butuh waktu untuk dirinya. Iya. Nah, mungkin kan Kak, itu yang jadi pertanyaan terakhir tadi kan. Segini dulu kali ya guys, episode iCast kali ini gitu. Yang semoga bisa menginspirasi anak-anak Kesos semua gitu ya kan Kak. Nah, reminder nih buat kawan-kawan semua, ini kita kan lagi masa-masa ujian gitu kan. Nah, jangan pada stres gitu. Jangan keras sama diri sendiri gitu. Nanti takutnya tumbang gitu ya kan Kak di masa-masa ujian ini. Kayak stay safe semua, banyak minum air putih, jaga kesehatan. Oke, segitu dulu Kak Walida ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih sama. Segitu dulu episode iCast kali ini. Saya R.A. Roro Galuhigati dan Malida Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan Kesos.